Sejarah dunia shinobi sendiri menghasilkan beberapa ninja dengan tingkatan luar biasa. Salah satu yang paling membuat kita takjub dahulu adalah Sage of Six Path. Penyebutan ini adalah istilah orang Buddha yang berarti guru kebijaksanaan dari 6 jalur petapa Sage. Rikudo atau bahkan Rinne Tensei merupakan sebuah konsep dari orang Buddha di berbagai anime. Fokus utama di sini adalah The Sage of Six Path Uzumaki Nagato si Pain ke-7. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai The Sage of Six Path sampai era Boruto saat ini. Nah, konsep ini adalah gambaran dari 6 tingkah laku atau jalan petapa Sage, di mana seorang manusia menemukan jarak untuk dijalani jika manusia tersebut tidak mempelajari satupun ajarannya. Maka keempat dunia itu adalah di mana kita hidup dan berusaha sekuat tenaga demi pencerahan dan kedamaian. Perlu diketahui, di masa itu saat Rikudo Sennin telah menyegel ibunya Kaguya, ia akhirnya memiliki anaknya Indra dan Asura. Rikudo Sennin mewarisinya beberapa teknik kepada putranya tersebut. Namun Asura lah yang dipilih mewarisi teknik Rikudo ayahnya. Dan setelah waktu berganti sampai ke beberapa regenerasi, ada yang menarik cerita tentang Sage of Six Path ini. Karena semua ini pun berhubungan dengan mata Rinnegan. Dan orang yang akan terkenal dengan penyebutan Sage of Six Path nanti adalah si Rikudo Pain, Uzumaki Nagato, salah satu villain terbaik. Ngomongin soal karakter villain terbaik, dahulu di era Naruto banyak sekali kandidatnya, mulai dari Madara, Orochimaru, Obito, bahkan Kabuto. Namun tidak hanya mereka saja, kemunculan organisasi Akatsuki juga menjadi daya tarik sendiri dari pemimpinnya. Pasalnya, meski ia tergolong karakter antagonis, shinobi ini juga banyak sekali fansnya loh, ya. Pain Tendo. Shinobi dari desa hujan Amegakure ini sebenarnya adalah Yahiko yang telah dikendalikan oleh Uzumaki Nagato karena beberapa alasan. Nagato membuat ke-6 Pain, dan sebagai pemimpinnya adalah Tendo. Nah, video kali ini kita akan merangkum fakta-fakta misteri serta identitas dari Pain, khususnya yang dimiliki pemimpinnya Pain Tendo. Nah, si Pain Tendo alias wujud yang dikendalikan Nagato, mereka inilah yang disebut sebagai Pain Rikudo. Dan Nagato adalah Pain ke-7, di mana ia menggerakkan Akatsuki dan para ketua Pain tersebut. Dan dikisahkan, dia mengakui jika ia adalah dewa yang belum pernah terkalahkan. Sebagai seorang pemimpin, Pain dikenal seorang yang bijak dalam bertutur kata dan sangat tenang. Pertanyaannya, apa yang membuat Pain ini begitu mengesankan? Oke, jadi gini. Pertama, setelah menjadi bentuk Pain Tendo, Uzumaki Nagato berhasil melenyapkan pemimpin terkuat saat itu, Hanzo Salamander. Di mana kita tahu Hanzo adalah shinobi yang bahkan lebih kuat dari legenda Sannin di masanya. Kedua, Pain ini juga berhasil mengalahkan Jiraiya yang kita tahu gurunya sendiri. Ketiga, Pain Tendo berhasil mementalkan tubuh Orochimaru ketika mencoba mengambil Rinnegan miliknya. Itulah alasan Orochimaru ingin masuk ke organisasi tersebut. Salah satunya juga karena Pain. Keempat, sebelum konflik shinobi keempat, Pain ini menghancurkan desa Konohagakure. Dan sebagai seorang pemimpin, ia berhasil mengelabuhi Tsunade Senju. Bahkan membuat Hokage kelima ini depresi melihat kondisi desa Konoha karena Pain. Dari beberapa info di atas, kita sudah bisa menyimpulkan seberapa bahayanya Pain di masa itu. Ditambah lagi, ia seorang pemimpin dari organisasi berbahaya pada masanya, Akatsuki. Hal yang perlu kita ketahui mengenai Pain adalah identitas dirinya serta kedamaian yang sebenarnya ia impikan. Oke, kita masuk pelan-pelan mengenai hal ini. Pertama, identitas Pain sebenarnya adalah tubuh dari Yahiko, di mana Uzumaki Nagato menggunakan salah satu kekuatannya demi mengaktifkan kembali Yahiko demi membuat Pain, dan selang beberapa waktu Pain ini dikenal sebagai dewa dari desa Amegakure, dan yang terkuat adalah Pain Tendo. Para Pain ini juga ditanam semacam besi hitam yang ditempelkan ke seluruh tubuh. Ini bertujuan agar Nagato dapat mengendalikan ke-6 Pain sekaligus. Akan tetapi setiap Pain hanya bisa menggunakan satu jurus saja, kecuali Tendo Pain sebagai pemimpinnya. Beberapa identitas Pain antara lain, pertama, Tendo Pain. Tendo Pain bisa dikatakan merupakan inti dari ke-6 Pain karena sering digunakan. Jurus yang bisa digunakan Tendo adalah memanipulasi gaya tarik tolak magnet pada benda dan bisa menyerap ninjutsu. Shira Tensei adalah jurus Tendo yang membuat Konoha hancur lebur. Kedua, Shurado Pain memiliki kemampuan senjata api dan seperti layaknya seorang robot, ia mampu berubah menjadi senjata atau gergaji besar. Ketiga, Gakido Pain.
Kemampuan dari Pain ini bisa menyerap semua ninjutsu. Bahkan, ninjutsu besar seperti Rasengan juga dengan mudah ia serap. Keempat, Jigobudo Pain. Nah, Pain yang satu ini bisa memanggil Gedo Rine Tensei. Dengan patung tersebut ia bisa menghidupkan banyak orang. Kelima, Ningendo Pain. Memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain tanpa alat apapun. Ini juga bisa melenyapkan lawan sekaligus dengan kemampuannya. Keenam, Chikusodo Pain. Untuk Pain yang keenam ini sebenarnya memiliki dua tubuh, satu seorang laki-laki pembawa shuriken dan satu lagi seorang perempuan. Pain ini sangat ahli dalam kemampuan Kuchiyose hewan panggilan. Bahkan kehancuran Konoha saat itu juga salah satu ulahnya. Nah, itulah tadi yang disebut dengan 6 jalur petapa Sage. Kemampuan Sage of Six Path atau yang dikenal sebagai teknik para dewa. Sejarah dunia shinobi sendiri menghasilkan beberapa ninja dengan tingkatan luar biasa. Salah satu yang paling membuat kita takjub dahulu adalah Sage of Six Path. Nah, lalu bagaimana di era Boruto ini? Sepertinya orang yang menggunakan Rinnegan memang tinggal Uchiha Sasuke. Sementara, Naruto yang dahulu juga memiliki kemampuan Rikudo dengan bola Gidodamanya belum pernah digunakan sampai saat ini. Dan tentu, Naruto tidak bisa menggunakan teknik 6 jalan kebijaksanaan seperti halnya Pain. Jadi sangat wajar memang jika Pain Tendo di masanya adalah salah satu villain terbesar sebelum era Boruto saat ini. Jika sekarang kita mengetahui Jigen adalah kandidat villain terkuat di era Boruto, di masa lalu, seorang pemimpin Akatsuki dan pengguna Rinnegan juga menjadi villain terbaik di masanya. Nah, yang menarik dari diri Pain si pemimpin Akatsuki ini sebenarnya ia memiliki arti kedamaian shinobi yang berbeda. Meski ia dimanipulasi oleh Obito, tapi kedamaian shinobi yang diinginkannya benar-benar tulus. Ya, meski di awal ia salah jalan sih, karena tragedi dengan Salamander Hanzo. Kisah mengenai perjalanan The Sage of Six Path Uzumaki Nagato memang cuma berakhir sampai di situ. Tapi menariknya di era Boruto ini ada karakter Otsutsuki yang awalnya memimpin organisasi Kara, dia adalah Ishiki. Nah, chapter kemarin ia telah melakukan transformasi ke wujud Otsutsuki-nya. Dan yang membuat semua fans terkesan adalah kemampuan dojutsunya. Ini sepertinya Ishiki bisa melihat masa lalu seseorang dengan mata tersebut. Itulah alasan kenapa ia mengetahui si bintang perubahan Jiraiya Sensei. Nah, kabarnya nih, akan ada teknik yang lebih berbahaya lagi daripada 6 jalur petapa, yaitu 8 jalur. Kami belum dapat info resminya soalnya. Tapi akan coba kita bahas di lain kesempatan nanti. Yang jelas, sepertinya Ukyo Odachi dan Masashi Kishimoto telah merencanakan membuat plot cerita kekuatan yang berhubungan dengan Buddha ataupun kepercayaan Jepang kuno lagi. Seperti halnya teknik Rinne Tensei ataupun kemampuan 6 jalur petapa milik Uzumaki Nagato dahulu. Menarik nih untuk ditunggu. Dari semua hal di atas, dapat ditarik kesimpulan jika The Sage of Six Path bukanlah teknik yang biasa digunakan jika seseorang memiliki Rinnegan. Kami tidak tahu pastinya, yang jelas sampai saat ini ada orang-orang yang memiliki Rinnegan tapi mereka tidak menggunakan kemampuan tersebut. Bahkan, sekarang pun ada Otsutsuki dengan Rinnegan, tapi juga tidak menggunakan teknik 6 jalur petapa Sage. Tapi yang jelas, dengan Rinnegan seseorang akan menciptakan teknik-teknik super badass, seperti halnya Chibaku Tensei atau beberapa teknik lainnya. Dan seseorang dengan kemampuan Rikodo juga ditandai akan beberapa hal, seperti Kekimora, Gidodama bola kebenaran, atau mungkin berubah ke mode Rikodo layaknya Obito Madara. Dan pada tingkatan tersebut, seorang pengguna akan bisa memunculkan pedang legendaris Nuno Boko. Ya, meski yang digunakan Obito itu adalah bentuk replikanya sih. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai The Sage of Six Path sampai era Boruto saat ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.